Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Tris semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa ngobrol bareng, bisa guyu bareng, bisa cakruan bersama untuk kemudian kita mencari formula atau mencari nilai-nilai pembelajaran dari obrolan-obrolan kita atau dari hal-hal yang mungkin terceletuk dari kita. Masih di bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita berharap, kita berdoa semuanya semoga bulan Syawal ini betul-betul menjadi momentum untuk kita meningkat. Tentunya kita masing-masing orang punya resolusi, punya catatan, kemudian punya target atau impian yang ingin dicapai di tahun 2023 ini. 1 bulan penuh kita kemarin di training oleh Allah Subhanahu wa taala pada momentum Ramadan. Masing-masing dari kita tentu sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan pembelajaran sesuai porsi kita masing-masing, sesuai ikhtiar upaya kita masing-masing. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya dapatkan dari proses tadabbur selama Ramadan itu. Semoga ini bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan umumnya semoga menjadi bahan obrolan untuk kita semuanya. Saya teringat tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang di situ ditegaskan tentang bagaimana proses kejadian kita sebagai manusia. Saya tidak akan bercerita itunya, tidak akan bercerita tafsirnya dan sebagainya karena itu bukan wilayah dan pemahaman saya, tetapi saya menangkap bahwa surat Al-Alaq ini memberikan penegasan untuk kita ini merenungi siapa diri kita. Maka kemudian saat itu saya menemukan momentum tentang bagaimana Ramadan dan pengenalan diri. Ternyata Ramadan itu bisa menjadi titik balik untuk kita mengevaluasi, merenungi tentang diri kita. Jangan-jangan diri kita itu belum mengenal siapa diri kita. Padahal kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini diberikan 2 peran, sahabat semuanya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah peran sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Ini jelas ya, kita jelas bahwa ditegaskan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi pada Allah. Artinya seluruh rangkaian hidup kita adalah pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini peran kita sebagai Abdullah ini ya mengikuti alur, mengikuti role, mengikuti jalan yang sudah ditegaskan oleh Tuhan, oleh Allah pencipta kita melalui para nabi, para sahabat, kemudian para tabiin turun sampai para ulama, sampai kiai, sampai akhirnya datang ke kita melalui guru-guru kita. Kemudian yang kedua adalah fungsi kita sebagai khalifatullah. Jadi kita ini Abdullah sekaligus khalifatullah yang bertugas, yang diberi tugas oleh Allah untuk mengelola, memakmurkan bumi ini. Ternyata ketika kita diberikan peran sebagai khalifatullah itu, di dalam diri kita itu sudah dibuatkan cetak biru, blueprint bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa untuk mendukung peran optimal kita sebagai hamba dan sebagai khalifatullah itu, ya kita telah diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita masing-masing. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengenal perangkat-perangkat yang ada pada diri kita? Atau kalau secara spesifik, sudahkah kita mengenal diri kita itu seperti apa? Karena itu cetak biru. Karena kita tidak akan bisa berperan secara optimal sebagai khalifatullah itu ketika kita tidak mengenali diri kita. Oke, sebagai manusia kita memiliki 2 sisi, yaitu kelebihan dan kekurangan. Itu harus diterima. Memang itu adalah sisi pelengkap kita sebagai manusia.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Makanya apa? Sisi kelebihan itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengoptimalkan peran kita sebagai khalifatullah. Kemudian sisi kelemahan kita sebenarnya adalah untuk menunjukkan sisi kita sebagai seorang hamba, sekaligus untuk bekerja sama dengan apa? Hamba-hamba Allah yang lain. Maka penting bagi kita saat ini adalah mengenali tentang apa yang menjadi potensi kita atau kelebihan kita, dan apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan kita. Dalam bahasa lain adalah apa yang menjadi sisi tajam dari diri kita dan apa yang menjadi sisi tumpul dari diri kita. Sudahkah kita mengenali sisi tajam diri dan sisi tumpul diri? Karena apa? Kita tidak akan bisa berperan secara optimal sebagai khalifatullah ini ketika kita tidak mengenali siapa diri kita. Ya, maka penting sahabat-sahabat semuanya kita merenung untuk bersama-sama mengenali. Yuk kita kenali siapa diri kita, peran sebagai hamba jelas, kemudian sebagai khalifatullah ini, blueprint yang sudah diberikan Allah pada kita ini seperti apa? Artinya apa? Apa sisi unggul kita dan apa sisi lemah kita. Untuk kemudian jangan salah langkah. Kita harus mengasah sisi unggul kita, sisi tajam kita biar optimal. Kemudian sisi lemah kita gimana? Apakah dihilangkan? Tidak bisa. Sisi kelemahan manusia itu tidak bisa dihilangkan. Dihindari juga tidak bisa. Ya diapakan? Diterima. Untuk kemudian sisi lemah kita itu ditutup oleh sisi kelebihan orang-orang lain di sekitar kita. Maka peran khalifatullah ini akan betul-betul optimal ketika kita betul-betul bisa mengoptimasi diri kita sebaik mungkin untuk kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lain. Maka mari kenali diri kita, kenali sisi positif kita apa, sisi negatif kita apa, artinya sisi kelebihan kita apa, sisi kekurangan kita apa, untuk kemudian bersama-sama berproses mendayagunakan sebaik mungkin sisi kelebihan kita untuk mengabdi peran kita sebagai khalifatullah dan menerima kelemahan kita untuk kemudian apa? Dengan legowo, dengan lapang dada kita menerima peran-peran orang lain dalam kehidupan kita. Itulah hal yang kemudian menjadi perenungan, menjadi tadabbur bagi kita, bagi saya khususnya, dan semoga ini menjadi perenungan bagi teman-teman semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.